Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi REBA atau Rapid Entire Body Assessment merupakan salah satu metode yang biasa digunakan di dalam ergonomi. Jadi REBA sendiri merupakan salah satu metode yang biasa digunakan untuk menganalisis postur kerja secara keseluruhan. Jadi maka dari itu perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai analisis postur kerja driver online menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment atau REBA. Saya Nurul Syahri selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami. Maka dari itu saya persilakan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materi. Perkenalkan, nama saya Nefrius Nabila dengan NIM J1A1231169 akan menjelaskan tentang pengertian REBA. REBA atau Rapid Entire Body Assessment adalah alat penilaian ergonomi yang digunakan untuk mengevaluasi risiko gangguan muskuloskeletal atau MSDS pada seluruh tubuh. Nah, seperti RULA, REBA sendiri dirancang untuk memberikan penilaian cepat mengenai postur tubuh, namun cakupannya lebih luas, mencakup postur tubuh secara keseluruhan dan juga bukan hanya bagian atas saja. Baik, perkenalkan, nama saya Nufadila dan akhiran NIM 173. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari metode REBA. Yang pertama itu sederhana dan cepat. Metode REBA mudah diterapkan dan tidak memerlukan perangkat khusus sehingga bisa dilakukan dengan cepat. Yang kedua yaitu komprehensif, yaitu mempertimbangkan berbagai faktor tubuh seperti postur tubuh, gerakan, dan beban yang diangkat serta memberikan gambaran menyeluruh tentang risiko. Yang ketiga yaitu kuantitatif, yaitu memberikan skor numerik yang memudahkan dalam perbandingan dan pengambilan keputusan. Dan yang keempat yaitu mudah dipahami. Hasil dan rekomendasi yang dihasilkan mudah dimengerti oleh pekerja dan manajer. Baik, perkenalkan, nama saya Naila Walia Putri dengan akhiran NIM 168. Saya akan menjelaskan kekurangan dari REBA, yaitu pertama subjektivitas. Hasil dapat dipengaruhi oleh penilaian subjektif dari pengamat yang mungkin tidak terlalu konsisten. Kemudian ada tidak menangkap dinamika kerja. REBA mungkin tidak mencerminkan kondisi kerja yang berubah atau tugas yang sangat dinamis. Kekurangan selanjutnya yaitu terbatas pada postur. Meskipun mempertimbangkan banyak aspek, metode ini kurang memperhatikan faktor lingkungan lain seperti pencahayaan atau kebisingan. Untuk terakhir, memerlukan pengalaman. Penilai perlu memiliki pemahaman yang baik tentang ergonomi untuk mendapatkan hasil yang akurat. Baik, perkenalkan, nama saya Ning Hayati dengan NIM J1A1231170. Saya Nabila Rizky Amalia dengan NIM 1231167. Kemudian langkah-langkah REBA. Poin pertama, pengamatan postur. Mengamati postur tubuh pekerja saat melakukan tugas termasuk posisi kepala, leher, punggung, lengan, tangan, kaki, dan pergelangan. Poin kedua, penilaian angka menggunakan kuesioner serta tabel yang telah tentukan untuk memberikan skor berdasarkan pengamatan. Poin ketiga, penilaian mencakup posisi bagian atas tubuh, kepala, leher, punggung, posisi lengan dan kaki, kekuatan yang digunakan, dan beban. Kemudian yang keempat itu ada kalkulasi skor. Dari sini kita menghitung skor berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan. Setiap bagian tubuh itu memiliki bobot yang berbeda dan skor total itu mencerminkan total keseluruhan. Nah, berdasarkan hasil kuesioner yang telah kita buat itu total skornya itu sebanyak 18. Kemudian yang kelima itu rekomendasi tindakan. Rekomendasi tindakan ini berdasarkan skor yang telah diperoleh yaitu 18, di mana di dalam interpretasinya itu ada 16 sampai 20 itu resikonya itu lumayan tinggi. Nah, kemudian dan diperlukan perbaikan segera dan direkomendasikan juga untuk mengurangi resiko cedera tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Indriani dengan NIM J1A1231174. Saya Nur Aziza Musabila dengan akhiran NIM 172. Nah, di sini kami akan membahas tentang analisis postur kerja driver Maxim. Berdasarkan hasil wawancara yang kami dapatkan dari analisis postur kerja driver Maxim dengan metode REBA, Rapid Entire Body Assessment,
dengan data diri, nama Tamrin, usia 47 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, dengan pengalaman mengemudi selama 3 tahun serta frekuensi mengemudi kurang lebih 10 jam dalam sehari. Selanjutnya ada analisis postur tubuh. Yang pertama itu ada posisi kepala saat mengemudi dengan pilihan tegak, skor 2. Yang kedua posisi punggung saat mengemudi dengan pilihan 2, skor 2. Yang ketiga dengan pertanyaan apakah merasa nyeri atau tidak nyaman di leher atau punggung setelah mengemudi dengan pilihan ya, skor 2. Yang keempat posisi lengan saat memegang lengan kemudi dengan pilihan sedang, skor 2. Yang kelima posisi pergelangan tangan saat memegang lengan kemudi posisi netral lurus dengan skor 1. Yang keenam ada apakah ada merasa nyeri atau tidak nyaman di lengan atau pergelangan tangan saat mengemudi dengan pilihan ya, skor 2. Yang ketujuh ada bagaimana posisi kaki saat mengemudi dengan pilihan di atas pedal, kaki kiri di kopling, kaki kanan di rem atau gas dengan skor 2. Yang kedelapan, apakah ada rasa nyeri di bagian kaki atau pergelangan kaki setelah mengemudi dengan pilihan ya, skor 2. Lalu yang kesembilan ada apakah sering mengangkat atau menggerakkan barang berat saat bekerja sebagai pengemudi dengan pilihan ya, skor 2. Yang ke-10, jika ya, seberapa sering Anda melakukannya dengan pilihan jarang, skor 1. Jadi berdasarkan hasil kuesioner di atas dapat kita lihat pada di kalkulasi skornya. Yang pertanyaan pertama itu skornya 2, pilihan tegak. Yang pertanyaan kedua itu skor 2, pilihan tegak. Yang pertanyaan ketiga skor 2, pilihan ya. Pertanyaan keempat skor 2, pilihan sedang. Pertanyaan kelima skor 1, pilihan netral. Pertanyaan yang keenam itu skornya 2, pilihan ya. Pertanyaan ke-7 itu pilihannya 2, skornya 2 dan pilihannya di atas pedal. Pertanyaan ke-8 itu skornya 2, pilihannya ya. Pertanyaan ke-9 itu skornya 2, pilihan ya. Dan pertanyaan terakhir itu yang ke-10 skornya 1 dan pilihannya jarang. Sehingga total skor yang didapatkan adalah 18. Di dalam interpretasi skor angka 18 masuk pada risiko tinggi atau tindakan perbaikan diperlukan segera. Baiklah, perkenalkan nama saya Novatria Previa dengan NIM J1A1231171. Dan nama saya Gita Marjon Cahyani dengan NIM J1A134. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan alat-alat untuk membantu mengurangi cedera. Berikut beberapa alat yang dapat membantu mengurangi risiko cedera bagi supir mobil yang mengemudi selama 10 jam sehari. Yang pertama itu ada kursi ergonomis. Pilih kursi mobil dengan dukungan lumbar yang disesuaikan untuk postur tubuh yang tepat. Terus yang kedua, sandaran leher. Gunakan bantal atau sandaran leher untuk mengurangi ketegangan pada otot. Terus yang ketiga ada tikar anti slip. Ya, tikar yang dapat memberikan kenyamanan tambahan dan mengurangi pergeseran posisi duduk. Terus yang keempat ada knee pad untuk perlindungan lutut saat memasuki dan keluar dari mobil. Nah, selanjutnya itu ada tali pengaman yang sesuai. Jadi, menggunakan sabuk atau tali pengaman dengan benar sangat penting untuk menjaga posisi tubuh agar tetap stabil saat berkendara. Di mana sabuk pengaman yang terpasang dengan baik akan mengurangi resiko cedera pada dada, leher, dan juga tulang belakang saat terjadi pengereman mendadak atau kecelakaan. Jadi, pastikan sabuk ini selalu digunakan dengan cara yang benar, mengikuti bentuk tubuh dan juga tidak terlalu longgar. Kemudian yang selanjutnya itu ada pemijat punggung portable. Jadi bagi pengemudi yang sering menghabiskan waktu lama di dalam mobil, pemijat punggung portable ini dapat membantu meredakan ketegangan otot, terutama di bagian punggung bawah, di mana
alat pemijat punggung portable ini bisa digunakan saat istirahat untuk mengurangi nyeri akibat postur duduk yang statis dan juga tidak nyaman, sehingga dapat membantu pengemudi untuk lebih rileks dan menghindari cedera otot yang jangka panjang. Kemudian ada alat pengingat gerak. Jadi duduk dalam waktu yang lama tanpa bergerak itu dapat menyebabkan kekakuan otot dan juga masalah sirkulasi. Jadi alat pengingat gerak atau aplikasi ini akan meningkatkan si pengemudi untuk mengambil jeda atau melakukan peregangan setiap beberapa jam. Di mana ini sangat penting untuk menjaga sirkulasi darah dan mencegah masalah kesehatan seperti deep vein thrombosis atau DVT, atau juga disebut cedera karena duduk terlalu lama. Kemudian ada kacamata dengan pelindung UV. Jadi pengemudi itu sering terpapar sinar matahari saat berkendara yang dapat menyebabkan kelelahan mata akibat resiko jangka panjang seperti kerusakan mata akibat sinar UV. Kemudian dengan menggunakan kacamata ini dapat melindungi mata si pengemudi, tetapi juga bukan hanya dapat melindungi mata si pengemudi, tetapi juga dapat membantu pengemudi tetap fokus dengan mengurangi silau dan juga meningkatkan kenyamanan visual selama perjalanan. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, maka dapat saya tarik kesimpulan bahwa analisis postur kerja driver marching tersebut masuk pada risiko tinggi dan diperlukan perbaikan segera. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.